Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kelos. Kali ini saya akan meneruskan cerita BTTH Season 5 episode 171. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman disarankan untuk melihat episode sebelumnya, biar nyambung sama episode terbarunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut, wajah Yao Lao tampak dipenuhi kemarahan dan tekad. Sorot matanya tajam, seperti api yang siap membakar. Melihat perubahan itu, setan tua Tianming menyeringai. Ia tahu, dari raut wajah Yao Lao saja sudah cukup untuk menyimpulkan satu hal. Falling Star Pavilion tidak akan mundur kali ini. Jadi, kalian memilih untuk bertarung sampai mati? Tianming tertawa dingin. Suaranya menggema di udara. Sepertinya pertumpahan darah hari ini tak bisa dihindari. Di sampingnya, Guyo juga tertawa dengan nada sinis. Bagus, ada banyak ahli di sini. Kita bisa mengumpulkan banyak jiwa sekaligus nada bicaranya penuh kesombongan. Sama sekali tidak menganggap Falling Star Pavilion sebagai ancaman. Dan memang, mereka punya alasan untuk sombong. Aliansi Sungai Mendalam membawa 2 Bansheng tingkat tinggi dan 1 Bansheng tingkat awal. Kekuatan sebesar ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh Central Plains. Hari ini, mereka datang bukan untuk negosiasi, tapi untuk melenyapkan Falling Star Pavilion dari muka bumi. Yao Lao memandangi kelompok Guyu dengan mata tajam dan wajah suram. Suaranya terdengar dalam dan tegas saat berkata, "Guyu dan Tianming biar aku yang hadapi. Cailin, Qinglin, dan Dr. Peri kecil, kalian bertiga tangani Bansheng tingkat awal itu." Cailin tampak ragu. Ia tahu risiko besar dari keputusan itu. Yao Lao memang Bansheng tingkat tinggi, tapi melawan 2 orang selevel sekaligus adalah pertaruhan nyawa. Namun Yao Lao hanya mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Aku tahu risikonya, tapi kita tak punya pilihan lain. Pertarungan antar Bansheng akan menentukan segalanya. Bertarunglah dengan hati-hati. Tanpa menunggu jawaban, tubuh Yao Lao melesat ke depan. Dalam sekejap, ia berdiri di hadapan Tianming dan Guyo. Dao Qi yang mengerikan meledak dari tubuhnya, seperti badai yang mengguncang udara. Tekanan kekuatannya membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Setan tua Tianming menatapnya dengan mata tajam, lalu mencibir. "Yao Chen, kau benar-benar sombong kalau pikir bisa menahan kami berdua sendirian." Yao Lao tidak menjawab. Ia berdiri tenang, wajahnya kelam dan penuh tekad. Dao Qi-nya semakin kuat, memancar seperti gelombang energi yang menekan semua arah. Tianming kemudian tertawa dingin dan berteriak lantang, "Bunuh semua yang melawan. Ampuni hanya mereka yang menyerah." Suara perintahnya bergema keras di langit. Ratusan ahli aliansi Sungai Mendalam segera menyerbu, berubah menjadi sinar-sinar cahaya yang melesat ke arah markas Falling Star Pavilion. Suara benturan Dao Qi dan teriakan perang langsung meledak di udara. Tianming menoleh ke arah Guyo sambil tertawa kasar. "Saudara Guyo, mari kita akhiri hidup orang tua Yao Chen ini." Guyo mengangguk, wajahnya dipenuhi kebencian. Ia sudah lama menantikan hari ini. 2 tahun lalu ia ingin menghancurkan Falling Star Pavilion, tapi rencana itu tertunda karena urusan dalam klannya. Kini semua rencananya telah matang. Ia datang bersama Tianming dengan satu tujuan, menghapus nama Falling Star Pavilion dari sejarah. Di bawah langit yang bergemuruh oleh Dao Qi, 2 kekuatan besar akhirnya bentrok. Pertarungan ini bukan sekadar pertempuran, tapi perang hidup dan mati bagi Falling Star Pavilion. Di tengah sorotan api dan kilatan energi, Yao Lao berdiri sendirian, menghadapi 2 Bansheng yang haus darah. Nasib seluruh pavilion kini berada di pundaknya. Sudah bertahun-tahun sejak setan tua Tianming terakhir kali bertarung. Ia tersenyum dingin sambil menggerakkan tubuhnya yang seolah berkarat karena lama beristirahat. "Sudah lama aku tidak bertarung, tapi bisa menggunakan Bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah untuk keluar dari pertapaanku. Itu sungguh berharga." Tawa aneh bergema dari mulutnya. Dalam sekejap, tubuhnya melangkah di udara, dan Dao Qi yang mengerikan menyapu sekitarnya. Ia berkelebat seperti kilat, langsung muncul di depan Yao Lao. Tangannya membentuk cakar elang yang menembus ruang kosong, mengincar tenggorokan Yao Lao. Namun Yao Lao hanya mendengus dingin.
ia tidak mundur sedikit pun. Tinjunya yang dipenuhi kekuatan spiritual menakutkan menghantam lurus ke arah kepala Tianming. Melihat serangan yang begitu cepat, Tianming hanya menyeringai. Serangan mereka saling beradu di udara, dan ledakan energi membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Tepat ketika Yao Lao hendak mengejar, kabut hitam tiba-tiba menyelimuti medan pertempuran. Dari dalam kabut, terdengar pekikan menyedihkan. Sebuah rantai hitam menembus keluar, membelah udara dan meninggalkan retakan-retakan gelap di ruang sekitar. Wajah Yao Lao menjadi dingin. Ia mengangkat tangannya dan meraih ke depan, suara benturan keras terdengar, dan sesosok tubuh terpental keluar dari kabut. Itu adalah Gu Yu yang tampak terpukul mundur. Meski mereka bertiga sama-sama Bansheng tingkat tinggi, kekuatan spiritual Yao Lao jauh melampaui mereka berdua. Inilah keunggulan yang membuatnya mampu menahan tekanan dua orang sekaligus. Setan tua Tianming menatap dengan heran ketika melihat Gu Yu terhempas. Namun Gu Yu hanya mengangguk dengan wajah muram. Dalam sekejap, mereka berdua menyerang bersamaan. Douqi mereka melesat seperti naga ganas yang mengoyak langit, mengarah lurus ke Yao Lao. Sementara itu, Tianzun ketiga dari Hall of Souls yang mengamati dari kejauhan mulai turun tangan. Tapi sebelum ia sempat bergerak, kilatan petir 7 warna tiba-tiba melesat dari langit. Tianzun ketiga menatap tajam dan mengibaskan lengan bajunya, menghancurkan petir itu dengan paksa. Tatapannya lalu mengikuti arah datangnya serangan itu. Dan di sana, melayang di langit, seekor ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki muncul, memancarkan tekanan luar biasa. 7 langit berwarna menelan python, raut terkejut melintas di wajah Tianzun ketiga. Namun belum sempat ia bereaksi, pilar coklat keabu-abuan tiba-tiba muncul dan meledak, menyebarkan racun mematikan di udara. Tianzun ketiga mengerutkan kening, mengepalkan tangan, dan menghancurkan pilar itu menjadi debu. Tiba-tiba, suara lembut namun berwibawa terdengar dari depan. Ia menatap ke arah suara itu, dan matanya menyipit tajam. Di udara mengambang seorang wanita berpakaian hijau, dengan bayangan besar ular berkepala 9 yang samar-samar terlihat di belakangnya. Ular surga kuno. Wajah Tianzun ketiga akhirnya berubah serius. Ia menyadari bahwa lawan di hadapannya bukan orang biasa. Namun, ia tertawa dingin. Meskipun kalian luar biasa, kalian pikir kalian bisa menandingi Bansheng sepertiku? Douqi-nya meledak keluar seperti gunung berapi. Hari ini, Falling Star Pavilion akan dimusnahkan. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan King Lin. Dalam sekejap, tangannya yang dipenuhi Douqi kristal menghantam keras. King Lin terkejut, belum sempat menghindar. Sosok pelindung yang dikendalikannya, seorang ahli Doujun, langsung dihancurkan menjadi tumpukan daging. Namun sebelum Tianzun ketiga bisa melanjutkan, kilatan petir 7 warna kembali menyerang. Dari belakang, seorang wanita berambut putih melesat maju, Dokter Peri kecil. Serangannya menebas udara, menargetkan Tianzun ketiga dengan kekuatan luar biasa. Tianzun ketiga hanya tertawa dingin. Tubuhnya memancarkan gelombang Douqi yang meledak ke segala arah, seperti badai yang menghancurkan langit itu sendiri. Sementara pertempuran besar mengguncang dunia bintang, gunung di belakang mereka tetap sunyi. Sebuah pintu batu raksasa berdiri kokoh di sana. Tak ada gerakan sama sekali, sampai akhirnya retakan-retakan kecil mulai muncul di sekitar gunung itu. Seolah ada sesuatu yang perlahan terbangun dari dalamnya. Di langit, 3 sosok terus beradu dengan kecepatan secepat kilat. Ledakan demi ledakan membentuk gelombang energi yang menyapu segala arah. Setan tua Tianming tertawa dingin. Darah menetes dari sudut bibirnya. Yao Chen, meskipun kekuatan spiritualmu kuat, kau pikir bisa melawan kami berdua sendirian? Yao Lao menatap mereka tanpa gentar. Mata tuanya memancarkan cahaya pertempuran yang tak akan padam. Gu Yu berdiri di sisi medan pertempuran, wajahnya dingin namun hati bergejolak. Ia tahu dengan jelas, jika harus menghadapi Yao Lao seorang diri, ia pasti bukan tandingannya. Kekuatan spiritual Yao Lao jauh melampaui miliknya. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk bernapas, bunuh dia sekarang juga, dia tidak akan bisa bertahan lama. Serunya dengan nada penuh kebencian. Setan tua Tianming,
mengangguk dengan senyum kejam. Membunuh Bansheng tingkat tinggi, hanya membayangkannya saja sudah membuat darahku bersemangat. Segel aneh terbentuk di tangannya. Seketika, douqi abu-abu melonjak dari tubuhnya, memutar liar di udara, dan membentuk sosok raksasa setinggi ribuan kaki. Suara berat menggema dari langit. Telapak tangan langit yang mendalam. Sosok raksasa itu bergerak bersamaan dengan tangan Tianming menghantam ke arah Yao Lao. Yao Lao yang merasakan energi mengerikan di dalamnya tidak berani sembarangan menangkis. Ia segera memanggil douqinya yang membentuk telapak tangan api raksasa. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara. Ledakan besar terjadi. Suara gemuruh menggetarkan langit. Badai energi menyapu seluruh area pertempuran. Tianming terdorong mundur beberapa langkah. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin pucat. Tapi Yao Lao juga tidak lebih baik. Darah dan qi-nya bergolak hebat. Ia menahan sakit dengan susah payah. Namun tiba-tiba sosok hitam kembali menerjang, membawa angin tajam dan dingin. Yao Lao terpaksa menerima serangan itu lagi. Luka di tubuhnya bertambah dalam. Tepat saat itu, dari kejauhan terdengar jeritan nyaring, suara Cailin. Mata Yao Lao terbelalak. Ia melihat Cailin, ratu ular 7 warna, terpental jauh oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Tubuh naga indah itu berdarah. Sisik-sisiknya yang kuat hancur berhamburan. Cailin, seru Yao Lao, wajahnya berubah. Di sisi lain, Dokter Peri kecil juga melihat pemandangan itu. Wajah lembutnya menegang, mata cerahnya berkilat tajam. Ia melangkah cepat ke depan, mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah manik berwarna coklat keabu-abuan. Bencana racun yang menyedihkan, serunya pelan. Cairan beracun keluar dari manik itu, menimbulkan kabut putih tebal yang menyebar cepat, lalu melesat menuju Tianzun ketiga. Namun Tianzun ketiga bereaksi cepat. Sosok hitamnya berputar, melambaikan lengan bajunya yang keras bagaikan baja. Pukulan itu mengenai Dokter Peri kecil, membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh. Walau terluka, racun itu tetap mengenai jubah Tianzun ketiga. Jubahnya langsung hancur menjadi abu. Beberapa tetes racun menempel di lengannya, menembus pertahanan douqinya seperti belatung yang menggigit tulang. Ekspresi Tianzun ketiga berubah. Ia sadar racun itu terlalu berbahaya. Dengan tegas, ia mengayunkan tangannya dan memotong lengannya sendiri, menghilangkan bagian yang terinfeksi. Tulang putihnya tampak jelas, darah menetes deras. Kau pantas membuatku memotong dagingku sendiri. Sekarang kau akan membayarnya dengan nyawamu. Tubuhnya bergetar dan langsung melesat menuju Dokter Peri kecil. Namun sebelum sempat menyerang, Qinglin muncul di hadapan Tianzun ketiga, menahan serangannya dengan douqi hijau zamrud yang menyala kuat. Tianzun ketiga tertawa dingin. Bahkan jika kalian bertiga menyerang bersamaan, kalian tetap tidak bisa menghentikanku. Pertempuran pun berlanjut sengit. Qinglin bertahan dengan susah payah, wajahnya pucat. Namun berkat bantuan murid bunga Triple Jade Green Snake, ia belum tumbang. Sementara itu, langit di atas alam bintang telah berubah menjadi lautan energi liar. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah dan ruang, membuat seluruh dunia bintang bergetar. Namun semua orang tahu, inti dari pertempuran ini bukanlah para bawahannya, tapi duel antara Yao Lao dan Tianzun ketiga. Jika salah satu dari elit Bansheng itu kalah, seluruh medan perang akan segera runtuh ke satu sisi. Dan dari keadaan saat ini, Yao Lao, Cailin, dan yang lainnya jelas sudah berada dalam posisi terdesak. Namun, pertempuran belum selesai. Nyala api, racun, dan darah bercampur di udara, dan siapa yang akan bertahan hidup masih menjadi misteri di bawah langit yang bergetar itu. Yao Chen, apakah kau masih ingin terus berjuang seperti ini? Suara dingin Guyou menggema di langit saat dia dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao dari dua arah. Pertempuran itu sudah berlangsung lama. Yao Lao, yang dikenal kuat dan berpengalaman, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Napasnya berat, douqinya menurun, sementara dua musuhnya masih penuh tenaga. Tawa dingin Tianming menggema, membuat wajah Yao Lao mengeras. Ia tahu, sedikit saja lengah, nyawanya bisa melayang.
maka ia tak berani memalingkan perhatian sedetik pun. Namun tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari kejauhan. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat Qinglin sedang terdesak hebat. Sosok wanita muda itu tak mampu menahan serangan Tianzun ketiga. Sebuah pukulan keras menghantam, memecah ilusi surga ular di belakangnya. Qinglin, hati Yao Lao mencelos. Dalam sekejap ia kehilangan fokus, dan itu menjadi kesalahannya. Sebuah bayangan gelap muncul di belakangnya. Telapak tangan mendarat keras di punggungnya. Tubuh Yao Lao terpental, setengah mati rasa, lalu jatuh menghantam alun-alun dengan suara berat. Para anggota pavilion bintang jatuh menatap dengan wajah pucat. Pemimpin mereka telah dikalahkan. Tianming melangkah di udara, tatapannya tajam seperti pisau. Jika kalian masih ingin melawan, maka aku tidak keberatan memusnahkan kalian semua. Suara dinginnya menggema di seluruh langit, membuat hati para murid pavilion bintang jatuh tenggelam dalam keputusasaan. Iblis tua itu menatap Yao Lao yang berjuang untuk berdiri. Yao Chen, ingatlah, semua ini salahmu sendiri. Kau memilih jalan keras kepala daripada tunduk pada takdir. Yao Lao menyeka darah di bibirnya, menatap balik dengan mata penuh amarah dan kegilaan. Namun sebelum ia bisa berkata, Tianming menoleh ke Guyu. Bunuh dia sekarang. Jika tidak, keadaan bisa berubah, Guyu mengangguk tanpa ragu. Mereka berdua bersiap melakukan serangan terakhir, namun langit tiba-tiba bergetar hebat. Gunung-gunung berguncang, tanah retak, dan udara bergetar oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Tianming dan Guyu menatap sekeliling dengan waspada. Apa yang terjadi? Sebelum mereka menemukan jawabannya, sebuah gunung hijau jauh di dalam dunia bintang meledak. Pecahan batu beterbangan, dan dari reruntuhan itu api mengerikan menyembur keluar, mengalir seperti lautan yang ingin menelan langit. Gelombang api itu melonjak semakin tinggi. Dan kemudian, suara yang sangat familiar bergema di seluruh langit bintang. Hari ini, siapapun di dunia bintang yang bukan milik pavilionku akan mati. Suara itu penuh tekanan, penuh amarah, dan dipenuhi kekuatan yang mampu membuat jiwa bergetar. Tianming dan Guyu membeku. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Ini aura Dosheng, seru Tianming dengan mata terbelalak. Lautan api berputar di langit, lalu membentuk jalan dari api. Dari jalur itu, sosok berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Setiap langkahnya membakar udara, setiap tatapannya membawa tekanan luar biasa. Ketika sosok itu muncul sepenuhnya, semua mata membulat tak percaya. Xiaoyan, teriakan kaget terdengar di mana-mana. Para anggota pavilion bintang jatuh menatap dengan mata berbinar, seolah harapan baru telah turun dari langit. Kepala pavilion muda, dia telah keluar dari retreat. Sebaliknya, para anggota aliansi sungai yang mendalam justru membeku dalam ketakutan. Guyu menggigil. Tidak mungkin. 2 tahun lalu dia masih di puncak Dozun. Bagaimana dia bisa Dosheng sejati? Tianming menatap sosok muda itu dengan wajah pucat. Bagaimana bisa bocah ini dan di tengah kobaran api yang melahap langit? Xiaoyan berdiri tegak, penuh amarah dan wibawa. Aura Doshengnya menekan seluruh dunia bintang, menandakan bahwa api pembalasan telah benar-benar bangkit. Itu, hati bodhisattva, bocah itu mendapatkannya. Wajah Guyu langsung berubah pucat. Matanya bergetar liar seolah baru menyadari sesuatu. Tidak heran dia menghilang selama 2 tahun ini, ternyata dia sedang berlatih untuk menembus ke tingkat Dosheng. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Seluruh dunia bintang mendadak sunyi, pertempuran berhenti. Semua mata memandang ke arah lautan api yang bergolak, tempat sosok seseorang perlahan berjalan keluar. Tekanan mengerikan memancar dari tubuhnya, begitu kuat hingga jiwa para elit Dozun bergetar ketakutan. Bahkan kekuatan Bansh yang tingkat tinggi seperti Guyu pun tak ada artinya di hadapan tekanan itu. Api yang membara terbelah memperlihatkan sosok Xiaoyan. Ia berdiri tegak di udara, menatap langit yang penuh luka akibat pertempuran. Tatapan hitamnya tenang, tapi di dalamnya tersimpan amarah yang nyaris meledak. Tubuhnya bergetar ringan, lalu dalam sekejap lenyap dari pandangan. Ketika muncul lagi, ia sudah berada di atas alun-alun besar, tepat di tepi lubang raksasa di tanah.
Di dasar lubang itu, terbaring Yao Lao, tubuhnya berlumuran darah. Melihat gurunya dalam keadaan seperti itu, mata Xiaoyan menjadi hening dan dingin. Ia tidak berkata apapun, tapi semua tahu, inilah saat paling berbahaya dalam dirinya. Anak kecil, akhirnya kau keluar juga. Suara Yao Lao lemah namun penuh kelegaan. Sedetik lebih lama saja, mungkin kau hanya akan melihat tulang belulangku di sini. Xiaoyan menunduk sedikit. Guru, maaf. Mulai sekarang, biarkan aku yang menanganinya. Tanpa menunggu jawaban, Xiaoyan mengangkat tubuh Yao Lao dengan hati-hati dan membawanya keluar dari lubang itu. Ia menidurkan gurunya di atas platform batu. Sementara para penatua Falling Star Pavilion segera berlari menghampiri untuk memberi pertolongan. Cailin dan yang lainnya juga terluka parah, kata Yao Lao pelan, menyeka darah di sudut bibirnya. Xiaoyan mengangguk. Ia mengulurkan tangan ke udara, dan 3 sosok muncul melayang. Cailin, Dokter Peri kecil, dan Qinglin. Semuanya terluka berat. Cailin tampak pucat, darah menodai pakaiannya yang robek. Tanpa berkata apapun, Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanannya dan menyelimutinya dengan lembut. Lalu ia menyerahkan botol pil obat kepada Dokter Peri kecil. Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga, ujar Dokter Peri kecil dengan suara lemah. Dia seorang bansheng tingkat awal. Xiaoyan menatapnya dan tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh amarah. Baiklah, aku mengerti. Xiaoyan, hati-hati, bisik Cailin lirih. Dia tahu lawan kali ini bukan orang biasa. Ada 3 bansheng di pihak musuh, sedangkan Yao Lao kini tak bisa bertarung. Meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, kemenangan tetap tidak mudah. Istirahatlah, ucap Xiaoyan lembut, menatapnya penuh keyakinan. Mulai sekarang, biarkan aku yang menanggung semuanya. Ia lalu menatap para penatua pavilion di sekitarnya. Beberapa di antaranya adalah wajah baru yang bergabung saat ia sedang dalam retreat. Namun saat tatapan Xiaoyan menyapu mereka, tak satu pun berani menatap balik. Tekanan aura Doushengnya membuat kaki mereka bergetar. Jaga mereka semua. Tidak ada yang perlu kalian lawan. Baik, Kepala Pavilion Junior, jawab mereka serentak. Setelah memastikan semua aman, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Di langit, Guyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianzun. Ketiga berdiri berjajar, menatapnya dengan waspada. Meskipun berusaha tetap tenang, mereka tak bisa menutupi keterkejutan di hati. Dalam 2 tahun, Xiaoyan bukan hanya melampaui tingkat Douzun. Ia bahkan melonjak melewati Bansheng dan mencapai Dousheng bintang 1. Xiaoyan menatap mereka dengan ekspresi datar. Tubuhnya bergetar sedikit, lalu ia menghilang dan muncul di depan mereka. Suara tenangnya terdengar menembus udara yang hening. Sekarang giliran kalian. Guyu menyipitkan mata, menahan rasa panik di dadanya. Jangan sombong dulu Xiaoyan, meskipun kau sudah mencapai Dousheng bintang 1, apakah kau pikir aku tak bisa memanggil pasukan klanku untuk menghabisimu? Xiaoyan terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya sebelum akhirnya mengangguk. Dengan satu ayunan lengan bajunya, riak energi yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap, ruang di dalam dunia bintang menjadi terdistorsi. Tidak ada satupun gelombang spasial yang bisa terbentuk. Bahkan menggunakan gulungan teleportasi pun mustahil untuk melarikan diri. Melihat itu, wajah Guyu menjadi semakin gelap. Ia bisa merasakan bahwa ruang di sekeliling mereka telah benar-benar dikunci oleh Xiaoyan. Dengan nada marah dan putus asa, ia berteriak, "Apa yang kalian lihat? Kau pikir dia akan membiarkan kita pergi begitu saja? Dia memang Dousheng bintang 1, tapi kekuatannya belum stabil. Jika kita bekerja sama, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita." Ia berusaha menekan rasa takutnya sambil melirik Tianming, sang iblis tua yang berdiri di sampingnya. Namun tatapan marah Tianming membuat Guyu tanpa sadar menggertakkan gigi. Tianming sebenarnya sangat marah. Kalau bukan karena bujukan Guyu sebelumnya, dia tidak akan pernah berani menantang Falling Star Pavilion dan memprovokasi Xiaoyan. Tapi sekarang tidak ada jalan mundur. Ia tahu jika mereka berpisah, maka mereka pasti mati. Hanya dengan bergandengan tangan, mereka masih punya sedikit peluang untuk bertahan hidup.
Baiklah, gumam Tianming dengan suara suram. Kita hadapi dia bersama. Begitu ucapannya selesai, tubuhnya melesat ke udara. Dao Qi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 kaki di belakangnya. Guyu dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls juga segera mengerahkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, langit bergemuruh, angin liar berputar kencang, dan awan hitam menggumpal di atas mereka seolah badai besar akan pecah kapan saja. Xiaoyan menatap ketiganya tanpa ekspresi. Matanya hitam tenang, seolah tanpa emosi, namun di dalamnya tersembunyi hawa dingin yang mampu membekukan jiwa. Palm darah langit yang dalam. 10.000 jiwa surga mengunci. Ketiga Daosheng itu melepaskan kekuatan penuh mereka bersamaan. Suara teriakan mereka menggema di seluruh dunia bintang. Energi yang mereka pancarkan menghancurkan ruang kosong, membuat udara bergetar dan tanah retak. Namun Xiaoyan hanya mengangkat tangannya pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya, penuh keyakinan. Teknik ini adalah sesuatu yang aku ciptakan saat menembus ke tingkat Daosheng. Hari ini, aku akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai pengorbanannya. 4 jenis api surgawi meletus dari telapak tangannya. Api teratai hijau, api hati laut, api 3.000 api petir, dan api kuno. Keempat api itu berputar gila-gilaan, berpadu menjadi cincin raksasa berwarna 4 lapis dengan inti hitam pekat, lebih gelap daripada lubang hitam spasial. Dengan dorongan lembut, cincin api itu meluncur ke depan dan bertabrakan dengan serangan penuh milik Guyo dan 2 rekannya. Inilah reinkarnasi Buddha marah. Ledakan menggelegar menghantam langit. Energi menakutkan menyebar ke segala arah, membuat seluruh dunia bintang berguncang hebat. Tapi ketika cahaya ledakan mereda, cincin hitam yang berputar di udara itu masih tetap utuh, perlahan melayang dan berputar di langit, tak tergores sedikit pun. Wajah ketiga musuh itu berubah pucat. Bagaimana mungkin serangan kita bisa hancur begitu saja? Mereka tidak percaya. Bertiga bersama, mereka seharusnya bisa menandingi Daosheng bintang 1. Namun serangan mereka benar-benar lenyap sebelum menyentuh cincin api itu. Guyu menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Anak ini menggunakan api surgawi untuk menciptakan teknik baru? Gila, terlalu kuat. Ia menggertakkan gigi. Kita tidak mungkin menang, kabur. Tanpa berpikir lagi, Guyu langsung berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju batas ruang dunia bintang. Tianming dan Tianzun ketiga buru-buru mengikutinya. Melihat para pemimpin mereka melarikan diri, para ahli dari aliansi sungai yang mendalam pun panik. Mereka berhamburan, mencoba kabur dari dunia bintang yang telah menjadi neraka bagi mereka. Namun suara tenang Xiaoyan terdengar pelan, datar, tapi penuh kekuatan. Putar. Begitu kata itu terucap, piring api hitam di langit berputar lebih cepat. Seketika, dari tengahnya memancar pilar cahaya hitam yang menembus langit. Pilar itu melesat cepat, menembus ruang, dan mengejar kelompok Guyu yang berusaha kabur. Beberapa orang malang dari aliansi sungai mendalam terseret ke dalam pilar cahaya hitam. Mereka terkejut saat menyadari tubuh mereka perlahan hancur di dalam cahaya itu. Dalam kepanikan, mereka segera melepaskan Dao Qi mereka untuk melindungi diri. Namun kengerian semakin dalam ketika mereka mendapati Dao Qi itu juga ikut hancur menjadi ketiadaan begitu bersentuhan dengan cahaya hitam. Teriakan menyedihkan menggema di seluruh dunia bintang. Sementara itu, Guyo, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dikelilingi oleh Dao Qi mereka yang kuat. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kemarahan saat menyadari betapa berbahayanya cahaya hitam itu. Meski Dao Qi mereka jauh lebih besar, kekuatan itu tetap perlahan terkikis, dan cepat atau lambat, mereka akan binasa seperti yang lain. Cepat, keluar dari pilar cahaya ini, raung iblis tua Tianming dengan suara penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup, bahkan setelah menjadi Bansheng, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Guyu dan Tianzun ketiga tak menunggu aba-aba lagi. Mereka memacu kecepatan ke batas, berusaha keluar dari pilar cahaya hitam. Namun di langit,
Xiaoyan hanya menggeleng pelan melihat usaha mereka. Tangannya mengepal, dan ruang di sekitar mereka langsung mengeras menjadi seperti dinding penjara yang tak bisa ditembus. Guyu dan dua lainnya menyerang dengan gila-gilaan, tapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan Xiaoyan. Ruang yang telah dia padatkan tak mudah dipecahkan, apalagi saat Douqi mereka terus terkikis oleh cahaya hitam, membuat serangan mereka semakin lemah. Xiaoyan, lepaskan aku. Sekte langit yang mendalam akan menjadi bawahan pavilion bintang jatuh. Teriak iblis tua Tianming dengan panik. Namun suara Xiaoyan terdengar dingin dan datar. Tidak perlu, sekte langit yang mendalam tidak akan ada lagi. Wajah iblis tua Tianming berubah menjadi merah darah. Saat menyadari tak ada jalan keluar, ia meraung, dan dari seluruh pori-porinya muncul pilar-pilar darah. Tubuhnya membengkak cepat, membuat Guyu dan Tianzun ketiga segera mundur. Dalam sekejap, tubuh Tianming meledak, memicu badai energi dahsyat yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun Xiaoyan tetap tenang. Trik semacam itu tak berguna untukku. Dua kilatan cahaya tiba-tiba melesat keluar dari badai. Guyu dan Tianzun ketiga yang memanfaatkan ledakan itu untuk kabur. Tapi sebelum mereka bisa jauh, sosok Xiaoyan sudah muncul di depan mereka. Tubuh mereka membeku, tak bisa bergerak. Dalam kepanikan, Guyu menarik Tianzun ketiga dan mendorongnya ke depan sebagai tameng. Tinju Xiaoyan menghantam Tianzun ketiga dengan lembut, namun suhu panasnya membakar tubuh itu hingga menjadi abu dalam sekejap. Melihat itu, Guyu merasakan kengerian menjalar dari ujung kaki ke kepala. Kau harus menemaninya? Suara Xiaoyan terdengar dingin. Ia mengulurkan tangan ke arah Guyu. Udara di sekitarnya bergetar, suhu menurun drastis, dan wajah Guyu memucat. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, ruang di samping Guyu tiba-tiba terdistorsi. Sebuah tangan kurus dan hitam muncul dari pusaran ruang, bergerak cepat menangkis serangan Xiaoyan. Dao Sheng dari Hall of Souls. Mata Xiaoyan menyipit, suaranya rendah dan tajam. Akhirnya kau menunjukkan dirimu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu episode selanjutnya.